Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penahabisan imam besar, penahabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini merupakan hari perjumpaan kita dengan Tuhan. Biarlah setiap pribadi lepas pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kiralaba syamanaya ralaba papa papa. Tuhan, inilah kami Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, semua bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kiralaba syaralaba papa 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 papa. Kinamana syaralaba papa 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 papa. Yes Tuhan, Kau yang jamah setiap hati kami Tuhan. Mari sama-sama kita angkat lagu ini dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Kami datang Tuhan, Yesus, Dia pikul segala bebanku.
bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia-Nya. Sujud di altarnya, Mari kita datang sama ku bawa hidup. Mari bawa hidup kita lebih lagi, saudara. Ku Kita terima percaya ada anugerah Jesus. yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini sedang mengalami yang namanya keletihan? Berapa banyak di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami beban yang berat? Berapa banyak di antara saudara yang hari-hari ini engkau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan? Engkau sedang membutuhkan pekerjaan tangan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Engkau boleh angkat tanganmu di rumahmu masing-masing. Mari saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan doa-doa kita, permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Engkau yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Engkau yang sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, taruh tanganmu di dadamu, di hatimu. Mari kita datang sama Tuhan saudara. Dengan iman percaya, katakan pujian ini. Jesus Tuhan, oh ralabasi diri, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Katakan penyembuhku, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Mari dengan iman lebih lagi katakan saudara, Kaulah Tuhan. Taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau kau sakit di bagian kepala, taruh tanganmu di atas kepala. Kalau kau sakit di bagian dada, jantung, paru-paru, lever, taruh tanganmu di bagian yang sakit saudara. Terima mujizat kesembuhan saat ini. Terima mujizat kesembuhan Tuhan. Jesus Tuhan. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan penolongku. Kaulah Tuhan penolongku. Penolongku. Kaulah Tuhan penolong. Penolongku. Kau berfirman dan menolongku dan menolongku. Kaulah Tuhan. Lebih lagi saudara, ayo keluarga-keluarga, suami-suami, istri-istri, ayo bangkit, bangkit, datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Hanya Dia yang sanggup menolong kita saudara. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Curahkan kuasa-Mu Tuhan.
Bapa, aku berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar saat ini Tuhan menolong anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah saat ini juga Tuhan curahkan mujizat kesembuhan atas anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang membutuhkan pertolongan dalam keuangan, dalam ekonomi. Biar saat ini juga Tuhan menolong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu ada ya Tuhan. Tuhan, yang saat ini juga sedang menghadapi jalan yang buntu, sedang menghadapi pintu yang tertutup Tuhan. Ada begitu banyak masalah, pergumulan di mana anak-anak-Mu tidak sanggup lagi untuk bertahan. Biar saat ini juga Tuhan terjadi terobosan yang dari Tuhan, terjadi terobosan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam masalah rumah tangga, dalam masalah keluarga, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Tuhan, kami angkat tangan kami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi pemulihan atas keluarga-keluarga, atas rumah tangga yang ada. Bahkan hubungan-hubungan suami istri yang sedang di ujung tanduk hari-hari ini, yang sedang di persimpangan jalan. Oh Tuhan, pemulihan dari Tuhan terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah ada mujizat terjadi. Tuhan, bukakan pintu pekerjaan yang baru, yang sedang ingin berusaha menjalankan bisnis. Tuhan, tolong berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, anak-anak yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, Tuhan, biarlah pertolongan-Mu juga nyata atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan, biaya sekolah, biaya kehidupan sehari-hari dari umat-Mu, biarlah saat ini juga Tuhan, Engkau yang mencukupkannya sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami mau katakan, ibadah online hari ini adalah ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya penolong kami dalam kehidupan ini. Kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom seluruh jemaat GBI PT Serayon 1D yang sangat saya kasihi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah hampir 1 tahun kita tidak berjumpa secara langsung dalam ibadah bersama-sama di gereja. Tapi saya selalu berharap saudara-saudara semua, Bapak, Ibu, anak-anak muda dan anak-anak sekolah minggu selalu dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Dan saya juga berharap apapun keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini, saudara semua kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Setuju? Katakan amin saudara. Karena kita percaya apa yang kita sedang alami hari-hari ini pada akhirnya semuanya akan berlalu. Dan saya terlalu yakin dan percaya ketika segala sesuatunya ini, pandemi COVID-19 ini akan berlalu, maka ada musim yang baru bagi kita semua. Ada penuaian jiwa besar-besaran, ada sukacita besar-besaran, bahkan kemuliaan Tuhan yang besar akan dinyatakan atas bangsa kita, kota kita, bahkan keluarga kita saudara. Setuju? Katakan amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 2 hari lagi kita akan masuk bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan Natal, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Dan kita semua anak-anak Tuhan, orang Kristen, merayakannya. Nah hari ini biarlah lebih dulu kita mau mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan dalam memasuki Natal. Biarlah pesan firman Tuhan hari ini boleh menjadi pendahuluan
introduction, mempersiapkan kita untuk masuk dalam bulan Desember. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri judul tema khotbah hari ini adalah harapan telah lahir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kelahiran, peristiwa kelahiran itu identik dengan sebuah harapan. Setiap peristiwa kelahiran itu identik dengan satu perasaan sukacita yang besar. Setiap orang tua, istri atau suami yang melahirkan anak, pasti ada sukacita yang besar di dalamnya. Dan di dalamnya juga pasti ada satu harapan yang besar, ada satu cita-cita, ada satu impian yang besar yang mereka miliki dari kelahiran anaknya. Nah, saya juga terlalu yakin dan percaya kelahiran Yesus ke dunia ini membawa sukacita yang besar dan harapan yang besar, bukan hanya untuk keluarganya yaitu Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya, tetapi juga bagi seluruh umat manusia, termasuk saudara dan saya. Setuju? Katakan amin, saudara. Mari kita buka Alkitab kita baca dalam Perjanjian Lama Yesaya pasal yang ke-9. Mulai ayat yang pertama kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita perhatikan di ayat yang pertama dikatakan demikian, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Perhatikan baik-baik kata kesuraman. Kesuraman itu bisa berbicara kesusahan, penderitaan, pergumulan dalam setiap kehidupan kita. Dan Alkitab dengan jelas katakan tidak selamanya akan ada kesuraman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk membawa perubahan dalam kehidupan kita. Inilah pengharapan bagi setiap kita. Setuju? Katakan amin, saudara. Di dalam Tuhan, setiap kesusahan, masalah, pergumulan selalu ada batas waktunya. Di dalam Tuhan, tidak selamanya kita berada di posisi yang sama. Inilah harapan bagi setiap kita umat Tuhan, orang-orang percaya.
Ada begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, khususnya 1 tahun terakhir, mengalami putus asa, sudah kehilangan pengharapan, sedang menghadapi kebingungan demi kebingungan, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang tidak bisa lagi bangkit untuk menatap hari depan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini juga sedang dalam kesusahan demi kesusahan, penderitaan demi penderitaan, kerugian demi kerugian. Tapi saya mau katakan buat saudara, hari ini ada harapan bagi kita, karena tidak selamanya kita mengalami kesusahan dalam kehidupan ini. Setuju, katakan amin saudara. Saudara, dikatakan demikian, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Ada apa dengan Zebulon? Ada apa dengan tanah Naftali? Sehingga Tuhan memberikan penjelasan tentang dua suku ini. Saudara, pada waktu itu ternyata tanah Zebulon dan tanah Naftali itu berbicara tanah penjajahan, tanah penindasan. Itu berbicara tanah pembuangan orang-orang Israel pada waktu itu karena ketidaktaatan mereka, karena penyembahan berhala mereka. Tapi yang luar biasa dikatakan firman Tuhan, di kemudian hari Tuhan akan memuliakan. Saudara, saya pelajari ternyata kata Zebulon itu punya arti yang ditinggikan. Kata Naftali itu punya arti pergumulanku. Nanti saudara baca dalam Kejadian pasal 30 nama-nama dari anak-anak Yakub, saudara. Zebulon adalah yang ditinggikan, Naftali adalah pergumulanku. Saudara, saya terlalu yakin dan percaya di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, pada akhirnya Tuhan akan meninggikan kehidupan kita. Hasil akhir dari pergumulan adalah peninggian dari Tuhan. Ini harapan bagi kita semua, saudara. Hari-hari ini apapun keadaanmu, hari-hari ini apapun situasi kondisi yang engkau sedang alami, tetap berharap bahwa pada waktunya Tuhan akan melepaskan kita dari pergumulan dan Tuhan akan meninggikan hidup kita. Setuju, katakan amin. Amin, saudara. Engkau telah, ayat yang kedua, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, mungkin engkau sedang dalam kegelapan. Engkau tidak bisa melihat jalan yang ada di depanmu. Ada begitu banyak orang berkata kepada saya, Pak, nggak tahu lagi saya harus lakukan apa. Segala sesuatunya tidak menentu, Pak. Gak bisa lagi kita berharap dapat untung, gak bisa lagi kita berharap dapat gaji yang besar. Jangankan gaji yang besar, gaji yang normal aja kayaknya udah gak bisa berharap, Pak. Hari-hari ini banyak potongan demi potongan. Gak tahu lagi harus lakukan apa untuk keluarga saya, Pak, untuk anak-anak saya, untuk usaha bisnis saya. Tapi saya mau katakan buat saudara, Yesus lahir membawa terang. Amin. Dia akan buka jalan buat kita. Bahkan bicara kegelapan di sini itu juga berbicara kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang penuh dengan ketidaktaatan, kehidupan yang penuh dengan pemberontakan. Yang diam di negeri kekelaman, kehidupan yang berantakan karena pemberontakan yang ada. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, terang Tuhan telah bersinar. Hari-hari ini saya mau beritahu buat saudara, dengar baik-baik. Saya mau ingatkan buat setiap kita, kelahiran Yesus membawa pemulihan yang besar bagi setiap kita. Setuju, katakan amin. Kelahiran Yesus
membawa pemulihan besar-besaran dalam kehidupan manusia. Alkitab mencatat Matius 20 ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus lahir mau menebus dosa manusia. Bicara penebusan itu bicara pemindahan tempat. Yang tadinya kita harus berada di neraka, kita dipindahkan berada di surga. Bicara penebusan itu bicara penyelamatan dalam hidup kita. Kita yang tadinya hidup dalam kerajaan maut, tapi kita dipindahkan kepada kerajaan surga yang kekal. Dan ini harapan bagi setiap saudara dan saya. Amin. Saudara, yang luar biasa adalah begini. Saudara perhatikan baik-baik. Tahukah saudara, dosa seringkali menjadi alasan untuk semua masalah yang kita hadapi. Nah, masalah ini ada banyak kategorinya. Yang pertama, karena masalah yang kita cari-cari. Masalah karena dosa kita, karena pelanggaran kita, ya, konsekuensi dari pemberontakan kita, ketidaktaatan kita, ya, sehingga kita menghadapi masalah. Ingat Alkitab juga katakan apa? Upah dosa ialah maut. Maut juga bukan bicara neraka saja, tapi maut juga berbicara kesusahan, penderitaan, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada masalah yang kedua. Masalah yang artinya adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk memproses kehidupan rohani kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin tangguh, semakin hari untuk semakin berkualitas. Nah, ada dua nih kategori ini. Tapi saya mau beritahu buat saudara. Coba kita lihat sebentar yang pertama tadi. Dosa karena kesusahan karena dosa kita, penderitaan masalah karena pemberontakan kita. Saudara dengar baik-baik. Kita harus bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke dunia, Tuhan tebus dosa kita, Tuhan bayar dosa kita, hidup kita. Tuhan mau hidup kita bebas dari dosa. Tuhan mau hidup kita berada dengan Tuhan di surga. Bahkan bukan cuma berada di surga, tapi Tuhan juga mau hidup kita diberkati selama kita hidup di dunia. Amin. Dua kerinduan besar hati Tuhan. Saudara masuk surga dan saudara diberkati di bumi. Nah, Tuhan datang melakukan itu semuanya, membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari kesusahan demi kesusahan. Ini yang Tuhan lakukan untuk setiap kita, saudara. Amin. Dosa yang memisahkan kita dari keselamatan, dosa yang memisahkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Nah, hari ini Tuhan mau ubah hidup kita. Kembali ke Yesaya 9. Dikatakan apa, saudara? Ayat yang ketiga, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, saya terlalu yakin dan percaya ketika hidup kita lahir baru, hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengalami penebusan Tuhan, mengalami perubahan di dalam Tuhan, maka hidup kita akan bersorak-sorai dan penuh dengan sukacita. Amin. Ada istilah habis gelap terbitlah terang. Saudara, saya tahu hari-hari ini kita semua susah. Hari-hari ini kita semua nggak kuat dengan situasi yang ada. Tapi saya mau katakan buat saudara, apapun penderitaan yang sedang kau alami hari-hari ini, apapun kesusahan yang sedang kau hadapi hari-hari ini, teruslah menabur. Menabur dalam artian apa? Menabur doa,
menabur kesetiaanmu kepada Tuhan, menabur pengharapanmu kepada Tuhan. Alkitab katakan apa? Orang-orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata, mereka menabur benih, maka mereka akan pulang dengan sorak-sorai, bahkan mereka akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Amin. Saudara, hari-hari ini tetaplah punya pengharapan kepada Tuhan. Tetaplah berharap bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti akan berakhir. Segala sesuatu yang kita alami, yang bicara penderitaan, kesusahan, pasti akan berakhir. Amin, saudara. Ayat yang ke-6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Soalnya dikata sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yesus lahir untuk saudara. Yesus lahir untuk rumah tangga saudara. Yesus lahir untuk pekerjaan saudara. Yesus lahir untuk masa depan saudara. Yesus lahir untuk usaha saudara. Diberikan buat saudara. Amin, saudara. Pertanyaannya hari ini, kita bertahun-tahun merayakan Natal, merayakan bulan Desember, kelahiran Yesus. Tapikah ada Yesus dalam hidup kita? Selama dalam hidup kita tidak ada Yesus, maka tidak ada dasar untuk kita berharap. Tapi kalau di dalam hidup kita ada Yesus, maka ada dasar untuk kita berharap. Yesuslah sumber pengharapan kita, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Setuju? Katakan amin. Pengharapannya sanggup mengubah keadaan kita, sanggup mengubah kehidupan kita. Saudara, saya terlalu yakin dan percaya kalau untuk dosa saja Tuhan bisa selesaikan, apalagi masalah dan penderitaan kita. Mari ambil contoh sebentar. Coba saudara bayangkan, apa yang paling berat dalam kehidupan manusia? Apa? Masalah, penderitaan, sakit penyakit, kesusahan? Bukan. Yang paling berat bagi manusia adalah dosa. Kenapa dikatakan paling berat? Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa selain Tuhan Yesus. Nah, untuk sesuatu yang paling berat aja Tuhan bisa selesaikan, apalagi untuk hal-hal yang kita alami di dunia ini. Tuhan sanggup selesaikan buat saudara dan saya. Amin. Iya Pak Pendeta, saya sih tahu itu Pak Pendeta. Tapi kenapa ya Pak Pendeta masalah saya nggak selesai-selesai? Kenapa ya saya selalu menderita terus, susah terus? Nah, ini dia poinnya. Apakah ada Yesus dalam hidup saudara? Alkitab katakan apa? Lihat, aku berdiri di depan pintu hatimu, mengetuk pintu hatimu. Yesus setiap hari berdiri di depan hati kita untuk mau masuk dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita membukakan hati kita untuk Tuhan dan mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita? Dengan kata lain, setiap hari Yesus lahir, datang dalam hidup saudara. Untuk apa? Memulihkan, untuk mengubah hidup kita, menyembuhkan kita, memberkati kita. Masalahnya kita buka hati kita nggak buat Tuhan. Ada banyak orang yang dalam hidupnya masih menolak Yesus.
Enggak Pak, saya nggak tolak Yesus. Enggak Pak, saya nggak mengusir Yesus dalam hidup saya. Tunggu dulu. Tanpa kita sadari, dengan pemberontakan kita sudah menolak Yesus tinggal dalam hidup kita. Dengan dosa-dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, kita sudah menolak Yesus secara tidak langsung dalam hidup kita. Dalam momen Natal di bulan Desember nanti, kita harus renungkan akan hal ini. Saya berharap, termasuk saya kok, kita semua masuk di bulan Desember nanti, kita tidak merayakan Natal dengan sesuatu yang pesta pora, foya-foya, barang-barang yang baru, sesuatu yang baru, tapi kita merayakannya dengan cara kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali intim kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita sudah mengalami hilangnya kasih kita kepada Tuhan. Mungkin cinta kita, api kasih kita sudah mulai padam kepada Tuhan. Sampai rasanya kita tidak bisa lagi punya gairah untuk kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, di momen Natal nanti, ayo kita kembali kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, yaitu Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Natal bicara Yesus datang mau mengubah hidup kita dari yang susah menjadi hidup yang diberkati. Dari hidup yang terpuruk sehingga mengalami hidup yang penuh dengan kebangkitan demi kebangkitan. Yesus datang ke dunia untuk mengubah hidup kita yang penuh dengan ikatan dosa menjadi hidup yang penuh dengan kebebasan, kelepasan. Dari hidup yang penuh dengan pemberontakan menjadi hidup yang penuh dengan ketaatan. Dari hidup yang tidak punya masa depan atau madesu, masa depan suram, menjadi hidup yang memiliki masa depan yang gilang gemilang. Dari hidup yang kekurangan kepada hidup yang kelimpahan. Tahukah saudara, ikut Tuhan itu bicara progresif. Progresif itu artinya apa? Semakin hari semakin naik, semakin hari semakin maju, semakin hari semakin baik. Engkau akan jadi kepala bukan ekor, naik dan tidak turun. Bicara semakin hari semakin baik bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup ini. Masalah selalu ada. Ingat tadi yang kedua, masalah seringkali Tuhan izinkan terjadi untuk melatih iman kita. Amin saudara. Tapi ujung-ujungnya kita dibawa naik oleh Tuhan. Kalau saudara selalu bilang, aduh Pak, saya bosan hidup jadi orang susah. Saya mau katakan buat saudara, Bapa di surga juga bosan lihat hidup kita susah. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah ada Yesus dalam hidup kita? Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan arti berarti begini. Di luar Tuhan kita nggak bisa berhasil.
Di luar Tuhan kita nggak bisa beruntung. Di luar Tuhan kita nggak bisa punya masa depan yang gilang gemilang. Tapi sebaliknya, di dalam Tuhan kita bisa berhasil. Di dalam Tuhan kita bisa beruntung. Di dalam Tuhan kita bisa diberkati. Di dalam Tuhan kita bisa memiliki berkat yang penuh dengan kelimpahan. Amin, saudara. Hari ini singkat pesannya buat setiap kita. Natal bicara kelahiran Yesus yang membawa pengharapan bagi hidup kita. Di dalam Yesus tidak selamanya kita ada di posisi yang sama. Di dalam Yesus selalu ada perubahan. Apa yang berubah? Rohani kita berubah. Yang tadinya suka memberontak, hidup dalam dosa, berubah dalam ketaatan, kekudusan. Dan setelah rohani kita berubah, maka jasmani kita pun akan berubah. Berkat-berkat materi, berkat-berkat jasmani berubah menjadi kelimpahan dalam hidup kita. Ingat baik-baik, berkat rohani yang membuka berkat jasmani bagi kita. Amin, saudara. Saya rindu rekan seluruh jemaat Tuhan, rekan-rekan pelayanan GBI PTC 1D memaknai Natal dengan satu pengharapan yang besar kepada Tuhan, bahwa hidup kita tidak selamanya sama. Setuju, katakan amin. Amin, saudara. Saya akhiri. Saya terima Tuhan sungguh-sungguh, menyerahkan hidup kepada Tuhan sungguh-sungguh, bertobat, lahir baru sekitar tahun 2001 akhir, masuk tahun 2002. Ya, 2002 awal mungkin. Sebelum tahun 2002, hidup saya berantakan, hidup saya penuh dengan pemberontakan, kenakalan, dosa, dan lain sebagainya. Dan pada waktu hidup saya penuh dengan pemberontakan, hidup dengan dosa, saya tidak mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Kegagalan demi kegagalan itu menjadi bagian saya. Saya tidak bisa berprestasi di sekolah saya, di pendidikan saya. Ya. Dan hari-hari itu rasanya seperti kayak nggak punya masa depan. Saya nggak bisa lihat hari esok. Nggak ada yang saya bisa harapkan pada waktu itu. Ya, hidup mengalir aja, ya ngalir aja deh Pak, ngalir aja. Mau punya cita-cita tinggi, mau punya cita-cita besar juga nggak bisa. Kenapa? Karena memang keadaan saya, keadaan keluarga saya pun juga pas-pasan. Nggak ada yang saya bisa pegang untuk masa depan di hari esok. Akhirnya apa? Hidup saya mengalir aja, ya. Tapi ketika saya dijamah Tuhan, terima Tuhan sungguh-sungguh, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam pertobatan dan proses pertobatan tiap hari terus, apa yang saya alami? Saya mulai mengalami perubahan, perlahan demi perlahan, tapi pasti Tuhan bawa hidup saya semakin hari semakin naik, semakin naik, semakin naik. Yang tadinya saya nggak punya harapan untuk bisa sekolah tinggi, saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa sekolah tinggi, untuk kuliah. Yang tadinya saya nggak punya pengharapan untuk bisa memiliki pekerjaan yang baik dengan hasil yang terbaik, gaji yang terbaik, tapi saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dengan hasil yang terbaik. Yang tadinya saya nggak punya harapan untuk bisa memiliki kendaraan, motor, mobil, rumah, dan lain sebagainya, tapi di dalam Tuhan saya bisa mendapatkan itu semuanya.
Dan itu yang saya saksikan dalam kehidupan saya. Tuhan sungguh-sungguh mengubah kehidupan saya. Sampai hari ini saya melihat karya Tuhan dengan ajaib. Dan saya terlalu yakin dan percaya, di hari-hari yang akan datang pun, saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan perkara-perkara yang jauh lebih besar, berkat-berkat yang jauh lebih besar bagi kehidupan saya. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup saya, dan saya tinggal di dalam Yesus. Dan saya berharap Tuhan yang sama juga, Tuhan yang datang dalam hidup saudara setiap hari, Tuhan yang lahir dalam hidup saudara setiap hari, Tuhan yang membawa perubahan besar bagi hidup saudara. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Terus andalkan Tuhan, terus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kejar Tuhan, karena Dia datang membawa perubahan dalam hidup saudara. Amin. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Oh ralabata karalaba syandalabata karalaba hikaralaba syandalabata karalaba syandalabata karalaba. Oh ralaba syandalabata karalaba ralaba ralaba. Oh ralaba syandalabata karalaba ralaba. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, engkau yang sudah kehilangan pengharapan, engkau yang sudah putus asa, mari bangkit kembali hari ini. Bangkit kembali hari ini, karena Yesus telah lahir bagi kita untuk membawa perubahan besar dalam hidup kita. Yesus bukan hanya menebus dosa kita, tapi Yesus juga mau memberkati kehidupan kita. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus. Kita menjadikan Yesus satu-satunya harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan Yesus, jangan abaikan Yesus. Terus hidup di dalam Yesus, maka engkau akan melihat terjadi dalam kehidupanmu. Maka engkau akan melihat setiap pengharapan-pengharapanmu yang kau taruh kepada Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau yang hari ini sedang berharap untuk dipulihkan Tuhan, pasti akan terjadi pemulihan. Engkau yang sedang berharap atas usahamu, atas pekerjaanmu, atas bisnismu, saya percaya pengharapanmu tidak pernah sia-sia. Engkau yang sedang berharap untuk keluargamu, untuk rumah tanggamu, saya percaya Tuhan yang akan menjawab pengharapan saudara. Engkau yang sedang berharap untuk mendapatkan pekerjaan, saya percaya Tuhan akan menjawab pengharapanmu. Engkau yang sedang berharap untuk bisa sekolah tinggi, kuliah sampai S2, S3, saya percaya Tuhan yang akan menjawab pengharapanmu. Engkau yang sedang berharap untuk mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakitmu, saya percaya Tuhan yang akan menjawab doamu, akan menyembuhkan engkau hari ini. Saya percaya, karena di dalam Tuhan tidak selamanya kita berada dalam kesuraman, sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Tuhan terima kasih, kuatkan anak-anakmu, jemaatmu GBI PTC. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
walau 1000 orang rebah di sampingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpakanmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kekuatan, kemenangan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.